Di sudut istana ini saya mencatat setiap sidang kabinet terbatas yang membahas masalah paket kebijakan ekonomi dari paket 1 sampai 12, Presiden Jokowi selalu menyisipkan pesan ini. Seluruh kebijakan deregulasi ekonomi ini tidak akan menetas apapun untuk kesejahteraan rakyat. Tidak akan membawa manfaat untuk rakyat Indonesia apabila kepastian hukum tidak ditegakkan. Apabila perasaan aman investor tidak terjaga. Apabila ketentraman masyarakat tidak bisa dicapai. Seluruh tatanan itu menjadi tanggung jawab utama Bayangkara Negeri Kepolisian Republik Indonesia. Di luar proses-proses yang biasa, Indonesia dihadapkan juga oleh banyak persoalan seperti radikalisme, terorisme, dan kejahatan-kejahatan baru yang berkaitan IT dan dunia maya. Untuk membuat masyarakat Indonesia tentram, untuk membuat ekonomi tumbuh dan investor percaya pada Republik ini, tugas itu sekarang salah satunya ada di pundak Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Di pundak beliau praksis bahwa berpolitik adalah dalam rangka bernegara dan bernegara untuk kesejahteraan rakyat diletakkan. Para pemirsa, dari sudut istana, Herdina, silakan. Ya baik, terima kasih Cak Kardi, dan demikian tadi Sukardi Rinakit, tim komunikasi Presiden. Selamat malam saudara dan juga Bapak Ibu hadirin di studio. Senang sekali saya Herdina Soyardi kembali menjumpai Anda di sudut istana. Sebuah acara yang setiap minggunya kami menghadirkan banyak narasumber, yaitu mereka adalah penyampai pesan dari istana, dan tidak hanya itu, kami juga menghadirkan cerita-cerita menarik dan juga kisah menarik di balik kunjungan ataupun belusukan Presiden Jokowi. Malam hari ini kami mengangkat tema mengenai Polri masa kini, Polri bersama rakyat. Bagaimanakah kemudian kepolisian menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi masa kini, terutama dalam perannya sebagai pelindung dan juga pengayom masyarakat. Lalu apa juga terobosan dan kebijakan terbaru yang akan dikeluarkan oleh pimpinan Polri yang baru untuk menjawab tantangan ke depan. Untuk itu kita akan bahas tentu saja malam hari ini. Namun sebelum saya undang narasumber kami, kita tentu saja bersama dengan Dr. Kusnanto Anggoro di sini. Selamat malam Mas Kusnanto. Selamat malam. Ini menarik ketika kita bicara mengenai Polri, dan juga disampaikan oleh Cak Kardi bahwa sekarang tantangannya berbeda dengan beberapa dekade yang lalu misalnya. Sekarang banyak kejahatan-kejahatan baru terkait mungkin dengan perkembangan teknologi dan juga IT. Sejauh ini bagaimana Mas Kusnanto melihat kinerja dari kepolisian Republik Indonesia? Kinerja kepolisian dalam beberapa tahun terakhir saya kira pada umumnya meningkat ya. Meskipun kalau kita lihat pada berbagai survei, saya kira ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja Polri itu masih ada. Tapi saya kira harus mengapresiasi progres kemajuan yang dilakukan dalam beberapa bulan atau tahun terakhir. Nah tentu kita masih berharap bahwa itu akan berlangsung terus, tapi sekali lagi memang itu dihadapkan pada sejumlah soal, karena itu terkait bukan hanya dengan dinamika sosial ekonomi pada level kemasyarakatan saja yang kalau tidak dikelola dengan baik itu memang bisa menimbulkan persoalan-persoalan yang pada ujungnya itu akan bersinggungan dengan soal-soal kriminal misalnya, atau soal-soal lain bahkan kekerasan sosial. Nah, di lain pihak tentu itu harus ada sesuatu yang dilakukan oleh kepolisian. Makanya kemudian nanti kita akan membicarakan beberapa hal. Saya kira konsep kita bagus. Tema kita adalah antara lain adalah polisi bersama rakyat. Karena kita yakin, saya kira bahwa tanpa ada kebersamaan dengan rakyat juga kecil kemungkinan kalau polisi secara sendirian itu bisa menyelesaikan persoalan. Tapi pada saat yang sama saya kira untuk bisa mengambil hati, untuk bisa memperoleh simpati dari rakyat dan kemudian dukungan itu tentu harus banyak perubahan yang dilakukan oleh kepolisian. Dan kita nanti akan berbicara itu saya kira. Perubahan seperti apakah itu ya? Terobosan apakah itu yang dilakukan oleh Polri nanti ke depannya? Kita langsung saja undang Mas Kusnanto. Narasumber kita malam hari ini Jenderal Tito Karnavian. Selamat malam Pak Kapolri. Malam Mbak Dina. Malam Mas Kus. Selamat malam. Silakan Pak. Terima kasih Bapak sudah hadir. Jadi belakangan ini kita
tentu saja memberikan perhatian lebih terhadap berbagai hal, terutama terkait dengan masalah-masalah intoleransi yang terjadi di tanah air. Misalnya kasus kerusuhan di Tanjung Balai, kemudian juga ada sweeping ataupun pelarangan kegiatan-kegiatan masyarakat oleh masyarakat lain. Apa yang sudah dilakukan oleh Bapak? Ya, memang sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Ya, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Mbak Dina, Mas Gus, dan pemirsa TVRI dimanapun berada. Memang masalah intoleransi ini menjadi problema, dan ini saya kira the price we have to pay ya, menjadi democratic society saat ini. Memang menimbulkan dilematis karena di satu sisi ada kebebasan, freedom of expression, ya, kemudian ada freedom of congregation, jadi kebebasan untuk berserikat, berkumpul, menyampaikan pendapat, termasuk untuk memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, dan itu pun dijamin oleh UUD 45. Tapi di satu sisi kita melihat ada fenomena yang saya pernah membaca satu buku ya, kalau nggak salah Harold Ellens itu editornya, judulnya menarik, Destructive Power of Religion. Jadi agama, kepercayaan itu sebetulnya memiliki nilai yang konstruktif dalam rangka untuk membangun kesejahteraan, kemudian membangun peradaban dan lain-lain. Tapi kadang-kadang dia memiliki power yang destruktif, power yang menghancurkan ketika dia menerjemahkan suatu ayat atau mungkin suatu ajaran yang kemudian diterjemahkan sendiri, pemikirannya sendiri. Dan yang lebih repot lagi kalau seandainya ini dijadikan alasan untuk menyelesaikan atau adanya konflik-konflik yang berdimensi lain sebetulnya. Dimensi masalah ekonomi, dimensi masalah sosial, politik, lain-lain, dan kemudian dikendarai atau dikemas dengan bungkus keagamaan. Nah, ini yang kita hadapi sekarang, fenomena di era demokrasi saat ini. Di saat yang lebih dulu, mekanisme ini dengan adanya demokrasi yang dalam tanda petik semi otoriter itu masih bisa dikontrol dengan penguatan unsur-unsur keamanan dan lain-lain. Tapi di saat demokrasi yang saat ini lebih terbuka, kebebasan menjadi lebih besar, dan di sisi lain kemudian muncul destructive power ini. Ada masalah-masalah sosial politik, masalah ekonomi seperti kasus Tanjung Balai. Ada masalah ekonomi yang ada di sana antara warga keturunan dengan warga lokal. Nah, ini kemudian menjadi meledak ketika terjadi ada trigger, di antaranya adalah sebetulnya persoalan perorangan, kehidupan bertetangga, orang yang sudah lama tinggal di sana. Yang satu kebetulan warga keturunan yang dia kurang juga pendidikan, kemudian dia mendengar suara azan, merasa terganggu terlalu keras, dia menegur. Dan ini bisa diselesaikan oleh warga lingkungan setempat, diselesaikan oleh Polsek. Di saat itu viral, muncullah provokasi di media elektronik, terutama media sosial. Tapi kelihatannya Bapak bertindak cukup cepat ya, Mas Kusnanto. Terbukti itu tidak menyebar begitu cepat ataupun menyebar ke daerah lain. Dan kalau kita melihat juga perkembangannya sekarang ini sampai sejauh mana, Pak? Sejauh mana, kalau saya tidak salah ada 18 orang yang sudah ditangkap, apakah sekarang perkembangannya sudah berubah lagi? Sebelum sampai itu, Pak, ini kan tadi kita berbicara tentang, saya ingin bertanya, atau kita bisa diskusikan tentang batasnya, karena kan tidak semua persoalan sosial itu secara otomatis menjadi pekerjaan Polri, kan tidak fair juga, artinya kan harus ada sesuatu yang bisa diselesaikan sejak awal tanpa harus melibatkan sesuatu, saya katakanlah Polri. Jadi persoalan seperti Tanjung Balai misalnya kan seharusnya tidak perlu terjadi kalau ini lalu batasnya itu, Pak. Jadi misalnya daerah dan sebagainya. Setuju. Jadi begini, mungkin ada satu pepatah Inggris ya. The police is the meat in the sandwich of social political conflicts. Jadi ketika terjadi konflik sosial politik dan lain-lain, polisi itu ibarat
daging yang ada di tengah-tengah sandwich konflik sosial politik. Tapi kalau saya sebenarnya kurang sependapat dengan bahasa ini. Kalau dia demit itu sebenarnya bagian paling enak gitu kan. Iya, harusnya mungkin sayurnya ya. Ya, dia terjepit di antara konflik sosial politik. Sebetulnya kalau kita lihat akar masalahnya di situ kan ada masalah-masalah toleransi umat beragama yang masih belum maksimal di sana, peran daripada Pemda, kemudian tokoh-tokoh agama, FKUB dan lain lebih menonjol pada tataran pencegahan. Ya, kemudian kita melihat juga ada masalah trigger peristiwa dan kemudian ini bergulir ke media sosial dan lain, sebetulnya masih bisa dicegah juga saat itu. Nah, kita melihat bahwa pada saat Orde Baru itu ujung tombak penanganan konflik itu ada pada militer ya saat itu. Dan kemudian pada saat era reformasi, di awal reformasi bergeser ke Polri. Ya, sesuai dengan TAP MPR untuk pemelihara keamanan dalam negeri. Nah, kemudian Inpres nomor 2 tahun 2013 dan Inpres nomor 1 tahun 2014 itu merubah paradigma itu, menggesernya kepada pembentukan tim terpadu yang dipimpin oleh pemerintah daerah di tingkat nasional oleh Menko Polhukam, kemudian di tingkat provinsi oleh gubernur, dan tingkat kabupaten kota madya oleh wali kota, oleh bupati. Nah, kenapa terjadi pergeseran ini? Karena Polri ini lebih mampu, ada 3 tahapan dalam peristiwa konflik selalu. Pertama adalah namanya pencegahan. Jadi untuk mencegah potensi-potensi konflik supaya tidak meledak. Nah, yang kedua itu adalah tahap penghentian kekerasan ketika terjadi konflik. Untuk kasus kemarin Tanjung Balai, pencegahannya nggak jalan, masuk di penghentian kekerasan. Ya, ini lebih menjadi domain polisi dan rekan-rekan aparat keamanan. Kemudian tahap ketiga disebut dengan tahap pemulihan. Tahap pemulihan itu sudah terjadi, maka ada 3 kegiatan. Rekonsiliasi, yaitu perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Yang kedua adalah rehabilitasi untuk treatment kepada mereka yang menjadi korban luka atau meninggal. Terakhir rekonstruksi, bila terjadi kebakaran, mobil yang rusak, lain-lain, segera untuk segera dilakukan pembenahan. Nah, kita lihat dalam kasus-kasus ini pencegahan ini menjadi masalah karena mekanisme pencegahannya sudah besar, itu ada tahapan pasti, tidak pernah terjadi langsung spontan. Seharusnya sebelum itu menjadi besar sudah harus dicegah lebih dahulu. Nah, disinilah kepolisian tidak memiliki kemampuan dan kewenangan sumber daya yang cukup untuk melakukan pencegahan karena anggaran yang terbatas. Sehingga digeser ke pemerintah daerah. Pemerintah daerah harus membentuk tim terpadu di mana ada unsur polisi di sana, ada unsur TNI, kemudian ada unsur tokoh-tokoh masyarakat, agama dan lain-lain masuk di situ semua. Ada yang ditempatkan di bagian pencegahan, intelijen misalnya, FKUB, tokoh agama. Kemudian kedua adalah penghentian kekerasan, itu otomatis penegakan hukum oleh kepolisian, dan tahap pemulihan. Nah, tahap pemulihan ini bisa masuk sebanyak unsur. Polri boleh masuk di situ, TNI boleh untuk rekonstruksi. Nah, sekarang kejadian pencegahan ini di Tanjung Balai, saya anggap mekanisme pencegahan ini nggak jalan. Penghentian kekerasan, penghentiannya jalan, meskipun sempat terjadi hampir 4 jam, tapi sudah berhasil lokalisir. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik dari rekan-rekan Polri di sana, jajaran TNI, Pemda, wali kota, FKUB, tokoh masyarakat semua. Dan sekarang kita memasuki masa yang disebut pemulihan. Rekonsiliasi antara pihak-pihak sudah, di tingkat atas elit sudah. Yang saya minta di tingkat grassroots dilakukan juga. Kemudian mengidentifikasi problema, mungkin ada akar masalah lainnya, segera selesaikan juga. Nah, kemudian di tahap rehabilitasi tidak ada korban, kita bersyukur di sana, jiwa maupun luka. Tapi di tahap rekonstruksi sekarang sedang dilaksanakan. Jadi vihara-vihara yang terbakar semua itu dibersihkan, rumah yang terbakar dibersihkan, segera dikembalikan lagi sehingga bekas-bekas menjadi secepat mungkin hilang. Peran pencegahan yang tadi kurang maksimal itu bisa menjadi koreksi bersama ya Pak ya. Tapi mungkin bisa menjadi gambaran juga untuk kita sekarang ini sudah sampai di mana perkembangan penyelidikan dari pihak Polri terkait dengan penegakan hukumnya Pak. Kalau tidak salah kemarin misalnya ada 18
yang sudah ditangkap, lalu kemudian juga di Jakarta ada 2 orang yang menyebarkan ujaran kebencian juga sudah ditangkap. Apalagi perkembangan lain? Ya, 14 orang ini diantara ada 6 kalau saya tidak salah anak mereka di bawah umur, sehingga kalau di bawah umur kita terapkan undang-undang peradilan anak, tapi kita lebih toleransi mereka tidak kita tahan, ya. Jadi ada lebih kurang 12 orang yang dijadikan tersangka juga, ditambah ada 2 orang yang ditangkap oleh Polda Metro Jaya. Karena kita juga memiliki cyber patrol, kita memiliki cyber army, ya, yang mereka beroperasi dan berpatroli dunia maya. Mereka juga melakukan investigasi pelacakan dunia maya. Mereka melakukan penangkapan karena ada upaya untuk memviralkan berita-berita yang ada di Tanjung Balai menjadi lebih besar ke daerah lain. Tapi saya sudah mengimbau kepada, setelah dari Medan, saya kemudian melakukan press release. Saya mengimbau kepada semua pihak untuk tenang, menahan diri. Situasi sudah kondusif, kita sudah lokalisir, percayakan kepada aparat pemerintah untuk menanganinya, tokoh-tokoh masyarakat, dan kemudian silakan beraktivitas kembali normal. Dan jangan 2 hal, jangan memprovokasi melalui media sosial atau media lain, karena ada undang-undang ITE nomor 11 tahun 2008 yang ancamannya 6 tahun menyebarkan berita-berita seperti itu. Yang kedua, jangan juga terprovokasi. Jangan begitu melihat ada media, itu sudah mulai ada itu. Terpicu begitu, ya. Ada, seperti dalam satu kasus mungkin di daerah Poso, ada gambar polisi, katanya markas polisi diserang bla 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 bla. Ada gambar anggota BRIMOB yang meninggal, padahal itu gambarnya itu udah. Jadi kita sebagai masyarakat juga udah 10 tahun harus lebih cerdas juga ya Pak ya untuk membaca berita-berita tersebut. Kita minta untuk cerdas. Baik, itu. Pak, ini juga yang menjadi perhatian dari Presiden misalnya adalah Presiden memberikan perhatian penuh terhadap kasus pembakaran hutan yang terjadi beberapa waktu lalu. Sampai jauh mana Pak proses penegakan hukumnya? Karena kemarin ini misalnya kita juga mendapatkan berita bahwa ada 16 kasus 15 yang di SP3 pelaku pembakar hutan. Ya, ini ada pada waktu kebakaran hutan tahun 2015 ada 19 kasus yang ditangani di Polda Riau. Ada beberapa kasus di Polda lain, di Jambi, Sumatera Selatan, dan di Kalimantan Barat juga ada. Proses hukum dilakukan. Khusus yang menjadi masalah sekarang di Riau. Dari 19 kasus itu 4 kasus sudah diajukan dan sudah P21 menuju tahap persidangan, ya. Ada 15 kasus yang dihentikan secara bertahap, bukan secara serentak, ya. Ini informasi berkembang secara serentak. Dari mulai bulan Januari, Februari, Maret sampai terakhir bulan Mei. Jadi bulan Mei yang terakhir sekali itu ada penghentian kasus sejumlah. Kenapa kasus-kasus ini dihentikan? Saya sudah menurunkan tim dari Bareskrim dan dari Propam untuk mengecek apakah terjadi kesalahan prosedur, apakah mungkin ada hal-hal yang non teknis. Dan sudah ada hasilnya Pak? Iya, hasil pengecekan dari Bareskrim, Kabareskrim menyatakan kepada saya, ada Biro Wasidik dan Propam menyampaikan bahwa sudah sesuai prosedur. Bahkan Komisi 3 kemarin juga sudah datang ke sana, memeriksa langsung, dan sudah diberikan penjelasan, memang tidak terdapat cukup bukti. Kalau tidak terdapat cukup bukti, maka otomatis dihentikan. Suatu kasus bisa dihentikan bila bukan tindak pidana, kemudian tidak terdapat cukup bukti, atau dihentikan demi hukum. Demi hukum ini maksudnya tersangkanya meninggal dunia, pengaduan dicabut kembali, nebis in idem, dan juga kalau kasusnya kedaluarsa. Khusus dalam 15 kasus ini, penjelasan dari tim dari Riau itu dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei secara bertahap dihentikan karena tidak terdapat cukup bukti. Namun kalau ada pihak-pihak yang mungkin menganggap bahwa itu tidak tepat, masih ada upaya hukum untuk dilakukan pra-peradilan. Ya, saya pikir bisa. Itu hanya terjadi, SP3 ini hanya terjadi di Riau atau terjadi juga di beberapa wilayah lain seperti di Kalimantan misalnya? Ya, di Riau. Silakan Mas Susnanto. Ya, tapi pada prinsipnya kan sebenarnya ada beberapa persoalan yang harus ditindaklanjuti secara hukum, dan kalau ada ketidakpuasan dan seterusnya ada semacam komplain mekanisme. Ada. Itu saya kira pra-peradilan. Tapi memang kita concern dengan
kasus kebakaran hutan. Saya juga nanti mungkin minggu depan saya akan melakukan video conference dengan polda-polda yang ada masalah kebakaran hutan. Sebelum nanti menjadi besar, dari sekarang kita bicarakan. Tapi masalah seperti ini kan akan selalu ada, Pak. Itu misalnya masalah yang terkait dengan satu toleransi atau intoleransi yang kemudian menjadi konflik sosial. Kemudian yang kedua masalah katakanlah yang terkait dengan pembakaran hutan atau seperti itu kan masalah bukan masalah baru lah ya. Masalah lama dan saya kira masih akan tetap terjadi dalam beberapa tahun ke depan. Maka yang menarik dari saya sebenarnya adalah tawaran Pak Tito, Pak Kapolri ketika beberapa hari yang silam itu menyatakan mempunyai 11 program yang kira-kira terkait dengan 61 item. Dan saya kira ini kan gambaran yang lebih umum untuk menjawab 2 di antaranya masalah yang tadi. Tapi sebenarnya itu kan sebagian kecil saja dari persoalan yang kita hadapi dan juga sebagian kecil saja yang akan dilakukan oleh Polri atau Kapolri baru. Bisa mencerita sedikit tentang 11 program 61 item itu? Namanya 10 program, 10 aksi prioritas. 10 aksi prioritas. Kita biasa memiliki visi misi. Visi misi ini tidak boleh keluar dari rencana strategi Polri. Jadi begini, dalam sistem perencanaan negara kita memiliki rencana pembangunan jangka panjang. Yang sekarang kita masuki adalah tahap 2004 sampai dengan 2024. Mantan Asrena. Iya, mantan Asrena. Nah, negara memiliki RPJP, rencana pembangunan jangka panjang 20 tahun. RPJP dipecah lagi menjadi 5 tahunan. Yang dibagi dari 4 ya. Itu yang disebut dengan RPJMN, rencana pembangunan jangka menengah nasional. Kemudian RPJMN dipecah lagi menjadi rencana tahunan, namanya RKP, rencana kerja pemerintah tahunan. Nah, semua KL, kementerian lembaga termasuk Polri juga paralel dengan itu membuat namanya grand strategi yang berlaku 20 tahun untuk menerjemahkan RPJP-nya pemerintah. Kita nggak boleh keluar dari apa prioritas pemerintah. Kemudian kita mecah lagi grand strategi ke dalam namanya produk 5 tahunan, namanya Renstra, rencana strategi, paralel dengan RPJM pemerintah. Nah, ini tawaran barunya apa yang membedakan dari kepemimpinan kepolisian negara? Kami tidak boleh keluar dari apa prioritas 5 tahunannya pemerintah dan tidak boleh keluar dari apa prioritas rencana kerja RKP tahunnya pemerintah tahunan. Nah ini ada beberapa memang yang ada 10 program, ada 10 aksi prioritas dalam visi misi saya yang diterjemahkan menjadi 61 program. Tapi intisari yang paling utama, saya kalau boleh diperas lagi sebenarnya ada 5 hal. Yang pertama adalah ingin melakukan pembenahan pelayanan publik yang lebih baik, pelayanan yang lebih dapat diakses oleh masyarakat, lebih humanis, dan kemudian merespons dengan cepat ketika masyarakat menghendaki adanya pelayanan keamanan, pelayanan kepolisian. Itu satu. Yang kedua adalah peningkatan profesionalisme, khususnya dalam penegakan hukum. Yang ketiga adalah pemeliharaan stabilitas Kamtipmas yang lebih baik. Jadi kalau aman berarti polisinya kerja, kalau nggak aman polisinya yang nggak baik gitu kan. Yang keempat adalah kemudian reformasi internal. Ini selalu ditekankan oleh Pak Presiden. Termasuk birokrasi kultural seperti. Termasuk instrumental. Kemudian yang terakhir adalah pembenahan masalah media manajemen. Nah ini kenapa kita lakukan? Tadi mungkin yang disampaikan oleh Pak Sunardi Rinakit tadi. Ya, Polri keluar dari ABRI tahun 98 dan kemudian lepas secara resmi tahun 2000. Ekspektasi masyarakat sangat tinggi kepada Polri saat itu. Pemerintahan baru, pemerintahan reformasi, pemerintahan civil society berharap banyak kepada Polri untuk mampu menjadi penegak hukum yang baik, mengamankan stabilitas keamanan dan lain-lain. Karena memang salah satu nilai demokrasi adalah supremasi hukum. Nah, ekspektasi masyarakat yang tinggi ini sudah dilanjuti oleh Polri dengan menyusun buku biru
melakukan reformasi internal. Ini menyangkut 3 hal, yaitu pertama adalah reformasi struktural karena keluar dari ABRI, otomatis strukturnya harus dibenahi. Kemudian yang kedua adalah reformasi instrumental yang meliputi rejim regulasi aturan yang mengatur ketika ini sudah menjadi mandiri. Itu dua-duanya sudah dilakukan beberapa kali dan saya kira cukup baik. Dan yang ketiga adalah reformasi kultural. Nah, reformasi kultural ini tampaknya belum mendapatkan hasil memuaskan. Indikatornya kepercayaan publik yang disampaikan Mas Kusnanto Anunggoro tadi. Kepercayaan publik kepada Polri ini relatif masih menempati tempat ranking-ranking yang di bawah. Baik, meskipun begitu sebetulnya Mas Kusnanto dan juga Pak Kapolri itu sebetulnya publik masih tetap berharap banyak pada polisian. Bagaimana kemudian kepolisian masih tetap bisa terus meningkatkan profesionalismenya dan juga integritas serta kualitasnya. Tapi nanti kita harus jeda terlebih dahulu Pak dan juga Mas Kusnanto, dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana, kami akan segera kembali. Saudara, terima kasih Anda kembali bersama kami di Sudut Istana, dan kami tengah berbincang mengenai Polri masa kini, Polri bersama rakyat, bersama dengan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian. Pak Kapolri, tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa sekarang ini yang dilakukan oleh Kapolri, oleh Pak Tito adalah bagaimana memperbaiki ataupun meningkatkan profesionalisme dari Polri dan juga meningkatkan kualitas serta itu tadi menjalankan reformasi Polri. Meskipun ada satu yang menurut Bapak masih kurang berjalan dengan baik, tapi masih akan terus ditingkatkan. Dan itu tentu menjadi harapan dari Presiden juga, bahwa intinya Presiden menginginkan adanya peningkatan profesionalisme Polri, terutama dalam 3 hal Pak: terorisme, narkoba, dan juga korupsi. Nah, mengenai narkoba, ini ada satu kasus yang menarik yang beberapa waktu lalu kita juga mendengar, misalnya adanya isu bahwa ada keterlibatan oknum Polri misalnya peredaran narkoba. Bagaimana Bapak mengklarifikasi pernyataan itu Pak? Ya begini, komitmen dari Polri saya kira sangat tegas ya. Kami adalah instansi yang memiliki mekanisme yang cukup pengawas internal yang cukup bagus. Kita memiliki ada Propam, ada Itwasum, ada kode etik sebagai profesi ya, memiliki sidang kode etik dan seterusnya dan seterusnya. Nah, prinsipnya komitmen di kalangan polisi, dan itu nggak ada toleransi. Anggota yang terlibat dalam narkotik, apalagi sebagai pengedar, itu bukan hanya dipecat, tapi mereka akan diproses pidana, dan pidananya pidana umum, ya, sama dan yang lain. Nah, oleh karena itu, ketika ada informasi-informasi seperti itu, pasti kita akan tidak lanjuti. Nah, yang jadi persoalan adalah kemarin ada berita yang muncul di media elektronik, viral, menyebar ke masyarakat. Ya, dari teman saya juga sebetulnya, Pak Aris Hasar, teman saya diskusi juga sebetulnya beliau, yang menyampaikan informasi dari almarhum Freddy Budiman tentang adanya oknum Polri, ada dari oknum BNN, ya, dan juga dari teman-teman ada dari instansi TNI ya, yang sudah muncul lah di media. Bea cukai lagi ada yang disebutkan dan seterusnya, dengan angka-angka tertentu yang membuat persepsi publik seolah-olah itu menjadi benar. Nah, kita tentunya tidak defensif dengan adanya berita ini. Kita jadikan bahan masukan untuk melakukan pengawasan internal, melakukan investigasi internal. Untuk itu saya sudah merintahkan kepada Kadif Propam untuk melakukan pemeriksaan internal
Apakah ada? Karena yang disebut hanya pejabat Mabes Polri. Pejabat Mabes Polri itu ratusan. Nah, nggak spesifik kepada siapa. Untuk itu saya memerintahkan kepada Kadif Humas, Pak Boy, temui Mas Haris, tanyakan apakah ada informasi yang lebih akurat dari itu. Karena kita kalau mau startnya dari mana gitu kan. Sementara kasus Freddy ini banyak ditangani di BNN, BNN pun melakukan langkah yang sama. Bahkan Pak Budi Waseso sudah memerintahkan periksa anggotanya yang menangani Freddy Budiman. Sudah melakukan pemeriksaan. Kita pun juga melakukan pemeriksaan internal. Nah, Pak Boy sudah menanyakan. Kita berpikir mungkin Pak Haris ada data atau informasi yang lain yang menyebutkan spesifik, yang bisa menjadi clue, leads istilahnya, untuk investigasi kita, penyelidikan kita. Ternyata tidak ada informasi yang spesifik ya, yang lebih detail lagi tentang siapa dan lain-lain. Nah kemudian di dalam tulisan beliau menyampaikan bahwa ada ada nama-nama itu disebut di pledoi yang lalu. Kita nggak berhenti, kita perintahkan Kadif Propam cari pledoinya di pledoi Jakarta Barat. Sudah ditemukan oleh kita. Kita buka, tidak ada. Tidak ada menyebutkan nama-nama itu. Juga disebutkan di sana ada pengacaranya yang lebih tahu tentang hal itu juga. Kita nggak berhenti, kita cari, ketemu pengacaranya. Kemarin sudah tampil di ILC TV One, ketemu dan mengatakan tidak ada, saya belum pernah mendengar. Uang saya pun untuk pembelaan itu seret sekali katanya. Bagaimana mungkin akan dia memberikan 400 miliar, 500 miliar, lain-lain. Pak, tapi ini akhirnya jadi menjadi sandungan ataupun hambatan ataupun kendala bagi Bapak untuk menjaga ataupun mempertahankan nama baik kepolisian ataupun juga mungkin menjaga kepercayaan publik terhadap. Ya justru itu. Justru itu kita kan enggak juga, saya pikir ini kan dinamika demokrasi ya. Ini kan sebenarnya kasus saja dinamika demokrasi. Dinamika demokrasi. Challenge-nya kan sebenarnya bahwa di satu sisi kan juga tidak bisa melakukan kriminalisasi begitu saja. Artinya tidak terlalu mudah kan ya. Tidak. Begini persoalannya. Sekarang kan ada undang-undang ITE. Undang-undang Informasi dan Teknologi Elektronik nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini kalau kita melihat raison d'être-nya, hadirnya dia, alasan untuk hadirnya diterbitkan ini adalah karena bahaya dari dampak negatif yang luar biasa dari ITE. ITE memberikan kemudahan bagi kita. Ya, dunia in your hands now dengan hanya gadget. Tapi sebaliknya memberikan dampak negatif ketika terjadi suatu informasi yang salah atau kurang negatif menyebar, muncul, itu viralnya itu hanya detik, seperti kasus di Tanjung Balai. Saya setuju itu, Pak Tito ya, karena tapi tetap harus berdasarkan pada kerangka. Dan sebenarnya kan itu juga dilindungi dalam konvensi internasional seperti Johannesburg Principle dan sebagainya gitu. Ya, saya paham tentang ICCPR pasal 19 dan 20 jelas mengatakan tentang freedom of expression, ya. Tapi ingat, freedom expression itu tidak bersifat absolut. Dia without interference, tapi ada 4 yang tidak boleh. Nomor satu adalah must respect other people's right. Harus menghargai hak asasi orang lain. Yang kedua, must keep public order. Harus menjaga ketertiban publik. Yang ketiga, dia harus to promote and respect ethics and moral. Jadi harus mengindahkan etika moral. Yang terakhir adalah dia harus to preserve national security, keamanan nasional. Nah, ini ada batasan. Artinya bukan bersifat absolut, ekspresi itu. Nah, kalau kita melihat di sini dalam kaitan kasus Mas Azhar, ya, kita melihat bahwa beliau mengatakan bertemu dan Freddy Budiman. Fine, mungkin bertemu. Dan mengatakan Freddy Budiman menyatakan itu. Yang ini sulit untuk dikonfirmasi. Kenapa? Yang bertemu hanya berdua. Ditambahin atau dikurangin kita nggak tahu. Ya. Kemudian beliau mengupload itu dalam media elektronik yang masuk dalam lingkup aturan ITE. Pas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008. Nah, di dalam undang-undang itu disebutkan barang siapa menyebarkan berita bohong yang dapat merugikan orang lain dapat dipidana.
Itu undang-undang mengatakan itu. Ya, kita ini negara hukum, rule of law. Nah, ketika ada pihak yang merasa dirugikan, dia sudah melihat ada bukti-bukti yang lain, tidak mengkonfirmasi dan menganggap itu adalah berita bohong. Sebagai warga negara di negara demokrasi ini boleh untuk melakukan langkah hukum. Kalau dulu mungkin zaman dulu langsung diciduk ya. Sekarang tidak, langkahnya langkah hukum. Dilaporkan, kami merasa dirugikan, sambil internal tetap jalan, tapi Anda kenapa tidak melakukan konfirmasi dulu untuk informasinya itu menjadi akurat? Contohnya, atau membuat pernyataan yang membuat publik memahami bahwa itu belum tentu benar. Contohnya misalnya begini, di dalam kepolisian TNI kita mengenal ada istilah sumber untuk menilai suatu informasi. Maka pertama, dua variabel yang kita harus lihat. Variabel pertama adalah konsistensi dan reliability dari sumber. Apakah sumber ini orang yang setiap saat kalau dia bicara itu benar? Contoh Mas Kusnanto, beliau ini kalau tiap memberikan paparan di mana-mana tentang internasional, orang percaya, benar terus. Meskipun beliau bohong pun orang bilang benar. Karena kredibilitasnya sudah tinggi. Ya. Baik. Sementara yang satu ini sumbernya adalah pelaku kejahatan yang berkali-kali membantah di persidangan. Nilainya kalau A sampai F mungkin ini F, bukan A. Kemudian ada angka 1 sampai 6, itu adalah untuk menguji konten. Apakah konten yang disampaikan itu sudah diklarifikasi dan didukung oleh sumber-sumber yang lain. Ya. Nah, kalau seandainya didukung oleh banyak sekali sumber, maka itu kita klasifikasikan 1. Sedikit sumber mungkin 2 atau 3. Enggak ada sama sekali sumber pendukungnya. 6. Nah, kalau dia A1, artinya orang yang dipercaya, sumbernya sudah di cross check tempat lain. Ada 2 yang harus di cross check. Pledoi yang dia sebutkan. Yang kedua adalah pengacara. Dan itu dua-duanya mengatakan tidak. Baik, penjelasan Bapak rasa sudah cukup lengkap. Sebelum di cross check sudah disampaikan ke publik. Kalaupun bahasanya itu pun masih oke. Kalau bahasanya saya mendapat informasi demikian. Pertemuan saya boleh dipercaya, boleh tidak pertemuan itu. Isinya pun boleh dipercaya, boleh tidak karena saya sendiri mendengar. Nah, ini ada di niat saya hanya baik kepada instansi-instansi yang terkait. Otoritas tempat silakan sebagai guna bahan didik. Tapi yang saya sampaikan ini, yang saya dengar, bisa benar, bisa tidak, fine mungkin. Tapi ini enggak digiring seolah-olah iya. Sebelum melakukan pengecekan terhadap 2 hal tadi ya Pak yang harusnya dilakukan. Di satu sisi harus ada reservasi, tapi di sisi lain juga harus ada katakanlah tindakan menurut sesuai dengan ketentuan hukum. Jadi publik tidak tergiring kepada ini yang jadi benar. Pembentukan opini ya. Baik Mas Kusnanto dan juga Pak Tito, kita malam hari ini ada tamu istimewa. Tamu istimewa ini untuk Pak Kapolri. Malam hari ini sudah hadir Pak. Ini juga anggota kepolisian. Bukan hanya menjaga keamanan, tapi juga beliau ini memberikan manfaat bagi masyarakat di sekitarnya. Kami undang dulu ya Pak ya. Yang pertama ini adalah Ibtu Ma'ruf Suroto, Kapolsek Sota Merauke, Papua. Silakan Pak. Silakan. Ini Pak Ma'ruf. Sebelum Pak Ma'ruf nanti bercerita banyak, saya juga ingin mengundang satu lagi. Silakan Pak Ma'ruf, silakan duduk. Silakan. Mengundang satu lagi, ini juga satu lagi tamu istimewa kita malam hari ini adalah polisi pengepul sampah yang berdinas di Malang, Pak. Yang karena kejujurannya juga mendapatkan penghargaan dari DPR. Beliau adalah Bribka Seladi. Selamat malam Pak Seladi. Selamat malam, silakan Bapak. Pak Ma'ruf, mungkin Bapak bisa cerita apa yang sudah Bapak lakukan di Sota, itu perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini ya Pak ya? Ya Pak ya? Saya mau salaman dulu. Oh iya silakan Bapak, silakan. Dua-duanya anak buah saya. Pak Saladi. Pak Ma'ruf, gimana Pak rasanya baru tiba dari Papua ke Jakarta, selama ini di sana berdinas jauh dari Pak Kapolri,
tiba-tiba sekarang ketemu dengan Kapolri dan langsung disalami, bahkan diberikan sambutan yang hangat tadi. Rasanya gimana, Pak? Siap. Kami bersyukur sekali, bahagia sekali malam ini. Saya bisa ketemu sama Bapak Kapolri. Selama ini yang saya puja-puja beliau. Ada gambarnya Pak di Tugu Perbatasan. Nah, ini gambar Bapak ya. Siap. Gambar Bapak di Sota ya. Siap. Baik. Pak Tito Ma'ruf di Sota ini ya. Iya. Baik. Pak Ma'ruf mungkin bisa diceritakan Pak, apa yang Bapak lakukan di sana sehingga Bapak kemudian dikenal oleh masyarakat banyak di wilayah Bapak. Juga banyak orang yang berkunjung ke tempat Bapak untuk menikmati sebuah taman yang itu adalah hasil dari Bapak yang mengelolanya. Bisa cerita Pak? Siap. Mohon izin, kami bertugas di sana tidak semata-mata kami bertugas saja Bu. Jadi di samping melaksanakan tugas kami berkarya, yaitu untuk bangsa dan negara. Kami menjaga wilayah perbatasan, yaitu perbatasan Republik Indonesia dan Papua New Guinea. Dan di sana kami buat taman. Sekarang sekarang menjadi tempat kunjungan, tempat wisata. Siapa yang ke Merauke itu pasti singgah di perbatasan kami, yaitu distrik Sota. Kenapa Bapak mau repot-repot memelihara sebuah taman itu dengan biaya sendiri ya Pak ya? Siap. Dengan biaya sendiri dan katanya bekalnya juga sebuah mobil pickup hasil cicilan Pak Kapolri. Kenapa Bapak rela repot-repot untuk mengurusi taman itu? Siap, karena ini sudah menjadi tanggung jawab kami Bu. Kami bertugas di sana, yaitu otomatis tanggung jawab kami. Rasa cinta kepada tanah air. Siap, cinta sekali sama tanah air. Cinta sama Papua. Sudah berapa lama Pak berdinas di sana? Kalau kami dari 72 kalau di Papua. Tahun 72? Siap. 1972? 72 dan tugas di Sota sejak 93. 93. Syukur sampai sekarang Bu. Baik. Pernah berkeinginan ataupun mungkin melihat rekan-rekan yang di Jawa, di Sumatera, Jakarta dan sebagainya, pernah berkeinginan untuk pindah dari sana, berdinas di tempat yang lain? Tapi kami tidak ada keinginan. Kami ingin mengabdi di Papua. Jadi memang tulus. Kesejahteraan gimana Pak? Kesejahteraan karena beliau Pak Kapolri yang baru ini dalam salah satu butirnya, butir 6 atau 5 dari 10 prioritas tadi termasuk peningkatan kesejahteraan Polri Pak. Ya. Boleh ditagih mumpung ketemu. Siap. Ya, gimana Pak? Kesejahteraan kami sudah cukup Pak. Sudah cukup. Siap. Remunerasinya sudah bertambah kan? Siap, bertambah Pak. Terima kasih banyak. Bener ya Pak ya? Siap. Baik. Baik, terima kasih Pak Ma'ruf. Saya mau komen dikit tentang Pak Ma'ruf ini. Silakan. Ya. Beliau ini waktu saya Kapolda di Papua, saya sudah mendengar namanya karena inovasi yang dilakukan luar biasa. Itu daerah perbatasan Papua New Guinea, daerah yang sulit, tapi beliau mampu membangun taman, bukannya taman, tempat bermain juga kebun binatang. Dan ada lagi yang menarik. Jadi itu ada tugu di sana, itu di Tugu. Kemudian kan tugu cuma ada 2. Tugu perbatasan ini 1.0 itu ada di Sabang, satunya lagi di Merauke. Ya. Nah Pak Ma'ruf kemudian membuat tugu itu dan kemudian beliau membuat suatu sertifikat. Sertifikatnya sudah datang di Tugu 0 di Merauke, ditandatangani oleh Pak Ma'ruf gitu. Semua orang datang ke sana. Saya kagum sekali dengan beliau. Kenapa? Saya mengidam-idamkan polisi yang seperti ini. Polisi yang lebih mengedepankan soft weapon. Ini polisi memiliki soft weapon dan hard weapon. Hard weaponnya itu senjata. Kalau hard weapon ini, maka wajah polisi akan menjadi antagonis, ya, antipati bagi publik karena terlalu sering menggunakan kekerasan. Itu membuat sosok label yang muncul lah, sosok yang pro kekerasan dan cenderung tidak mengenakan. Tapi di sisi lain, polisi ini kan kadang disukai, dibenci, diperlukan. Nah, sosok yang ditampilkan saya ingin adalah sosok yang humanis, yang mendekat ke masyarakat lain-lain. Nah, beliau dengan membangun taman yang ada di sana, bayangkan semua masyarakat liburan semua penuh, kan kurang hiburan di Merauke. Datang ke tempat beliau ini, kemudian datang pedagang, berbelanja semua ke sana. Dari Papua New Guinea itu kan lebih sulit daripada kita. Semua berbelanja, datang rekreasi ke tempat beliau Pasti ini. Pasti akan ada banyak Pak sebetulnya Pak Ma'ruf lainnya gitu ya Pak ya. Yang jadi beliau ini soft weapon. Saya lihat mampu untuk membuat suasana yang nyaman di sana.
kelompok-kelompok yang tadinya antipati OPM katakanlah, tadinya mau nembak dia nggak jadi. Ya, jadinya karena dia diperlukan. Baik. Yang melindungi masyarakat pun banyak. Sehingga saya waktu itu Wakapolsek itu Pak, saya datangi ya. Saya langsung sampaikan Kapolseknya dari Akabri. Saya bilang Kapolsek dari Akabri tarik, dia jadikan Kapolsek. Baik, nanti kita akan dengarkan lagi cerita berikutnya. Ini kisah dari Pak Seladi, juga adalah polisi yang juga mengedepankan soft weapon tadi seperti Bapak sebutkan. Bahkan ini juga diakui integritasnya, kejujurannya. Tapi nanti Pak, kita jeda lagi dan saudara tetaplah bersama kami di Sudut Istana. Ya, Anda kembali bersama kami di Sudut Istana dan saudara, kita lanjutkan kembali. Kalau tadi di segmen sebelum ini kita menghadirkan sosok polisi yang setia menjaga perbatasan, yaitu Ibtu Ma'ruf Suroto, Kapolsek Sota. Kali ini kami akan juga hadirkan seorang polisi pengepul sampah di Malang yang saking jujurnya juga mendapatkan penghargaan dari DPR, Bribka Seladi. Sekali lagi selamat malam Pak Seladi. Pak, ini Bapak sehari-hari kan berdinas sebagai polisi lalu lintas ya Pak ya, tentu dengan seragam polisian yang gagah seperti ini. Tapi kemudian di jam-jam ketika Bapak sedang tidak berdinas, Bapak mengepul sampah untuk mencari penghasilan tambahan di luar jam dinas. Mengapa Bapak memilih kegiatan mengepul sampah ini sebagai upaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, Pak? Mohon izin Bapak Kapolri, Bapak-Bapak Jenderal yang kami cintai dan saya banggakan, mungkin ada kesalahan saya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampaikan mohon izin Bapak. Jadi saya bisa memilah-milah antara saya polisi Republik Indonesia dengan lepas pekerjaan saya sebagai pemulung. Bukan pengempul rongsokan, melainkan saya cari. Yang saya jalani itu pun lepas dari perintah dari pimpinan saya, dari mungkin ada perintah lain, betul-betul lepas dari perintah-perintah yang saya jalani. Saya sebagai polisi, saya menjalani pemulung, memang itu di samping saya membersihkan. Bersih itu penting, baik bersih lingkungan maupun bersih diri sendiri. Kemudian waktu itu saya memang carinya ada di Polres Malang Kota. Di sana itu banyak sampah, waktu itu banyak yang berserakan. Samping saya membersihkan, saya lirik-lirik, ini kan laku. Setelah saya selesai tugas, kemudian jam 6 sampai jam 7, setelah lepas dinas malamnya saya ambil. Bukan dinas, melainkan sudah lepas dinas 24 jam kan setelah piket baru istirahat. Itu baru saya malamnya, awal-awalnya sampai jam 12 malam. Jadi masuk di tempat pembuangan sampah dan membersihkan yang di bawah-bawah itu. Setelah saya sapu, saya masukkan, saya pilah-pilah. Baik, ini Bapak lakukan sampai tengah malam, berjibaku dengan sampah atas dasar mungkin menjunjung kejujuran ya Pak ya. Ini tentu padahal kabarnya juga ada juga yang datang ke rumah Bapak terus berusaha untuk menyogok misalnya atau apa. Gimana Pak untuk bisa bertahan dari godaan itu? Kan tentu saja juga mungkin godaannya banyak juga sebetulnya. Alhamdulillah semuanya diawali dari diri sendiri. Sesuai tugas saya, sesuai arahan dari Bapak Kapolri dan senior-senior saya keseluruhan. Tugas mulia itu polisi. Karena apa? Polisi kalau dijalani dengan baik, dengan ikhlas, tulus sesuai perintah,
tidak memandang kanan kiri, jujur, insya Allah semuanya dari diri sendiri, walaupun di situ banyak godaan, insya Allah tidak mungkin tergoda, karena pilihan cuma ada dua, antara baik dan buruk. Mana yang mau pilih? Karena semuanya yang Maha Kuasa beri pilihan, dua pilihan, hitam dan putih. Demikian. Baik Pak. Terima kasih. Terakhir Pak, ini singkat, Pak Seladi ini 1 tahun lagi pensiun ya Pak ya? Siap. Iya, nanti setelah pensiun apa Pak yang akan dilakukan? Mungkin bisa cerita singkat aja Pak. Alhamdulillah, karena yang saya jalani sekarang sudah sebagai pengumpul sampah, tapi alhamdulillah saya ingin mengumpulkan, menampung kepada rekan-rekan saya, mohon maaf Bapak Jenderal. Jadi saya juga membina orang-orang pemulung, saya ajak, karena saya cari sampah bukan saya nikmati sendiri, melainkan saya ngambil satu pickup misalnya, kemudian teman-teman saya suruh milih, lah pilihan itu bukan untuk saya, melainkan saya suruh ngambil sendiri, nanti saya tampung. Misalnya ini harganya 1 kilo berapa, saya yang beli. Baik, itu yang akan dilakukan ke depannya Pak ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Seladi dan Sekali juga lagi terima mohon kasih maaf, Pak Ma'ruf. saya ingin menyampaikan karena saat ini saya belum menyampaikan terima kasih kepada Bapak DPR RI, pada Bapak Akom, kemudian kepada Bapak Bambang Prasetyo. Saya mengucapkan terima kasih karena sudah membantu kami dengan adanya gajian pokok diserahkan pada kami, namun bukan saya nikmati saya sendiri, melainkan saya bagi-bagikan kepada teman-teman yang membutuhkan pemulung. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Seladi dan terima kasih Pak Ma'ruf, dan kita lanjutkan lagi perbincangan tadi bersama dengan Pak Kapolri, Pak Tito Karnavian. Pak, ini silakan Pak menanggapi boleh. Iya, jadi dari fenomena Pak Seladi ini, saya melihat ada pelajaran 3 yang bisa kita petik ya bagi Polri. Yang pertama adalah kita melihat bagaimana sosok Pak Seladi sebagai sosok yang patut ditiru karena ketulusannya, tidak tergoda dengan jabatan-jabatan lain yang berpotensi korupsi dan lain-lain ya. Lebih baik mencari uang dari yang halal menjadi pemulung dibandingkan dapat jabatan tapi kemudian melakukan korupsi. Nah, inilah salah satu yang menjadi program saya juga dalam rangka untuk menekan budaya koruptif di lingkungan kepolisian yang menjadi salah satu musuh utama saat ini, yang salah satu juga variabel yang menurunkan citra Polri di mata publik. Nah, untuk itu saya sudah merintahkan semua wilayah untuk mencari role model, orang yang bisa ditiru. Role model itu tidak harus komandan. Komandan belum tentu bagus, belum tentu benar. Tapi dari orang-orang yang secara tulus dia bekerja, relatif bersih, dan betul-betul dia mengabdi pada rakyat. Nah, kita melihat bahwa Pak Seladi dan Pak Ma'ruf, saya paham kalau Pak Ma'ruf lebih hampir 2 tahun saya kenal dia, kiprahnya di sana, tulus dia mengabdi, mendekat kepada masyarakat. Pak Seladi juga orang yang sama, tulus dia bekerja, lebih baik mencari uang sebagai pemulung, tapi halal dibandingkan itu. Nah, satu hal mungkin yang bisa ditekankan, role model ini adalah menjadi salah satu sistem yang akan saya terapkan. Oleh karena itu salah satu diantaranya rencana nanti insya Allah hari Jumat saya akan berangkat ke Semarang. Ini ada satu anggota Polri yang sempat menghentikan bom bunuh diri Solo, sehingga sampai dia pun terluka. Saya akan berikan penghargaan, dia kenaikan pangkat luar biasa. Dan saya akan sematkan sendiri nantinya di Semarang. Baik. Baik. Dia seorang bintara. Pak Kapolri, sayang sekali waktu kita terbatas. Yang jelas tadi yang bisa kita tekankan bahwa memang masih diperlukan role model dan tentu saja yang tulus mengabdi kepada negara dan bangsa dan juga masyarakat. Dan ini masih ada sesuatu? Masih ada sesuatu karena ternyata Pak Kapolri ini hobinya nyanyi. Ya, hobi nyanyi, dan Pak Kapolri ini mengedepankan rakyat, itu adalah segalanya untuk Pak Tito. Kita berikan tepuk tangan untuk Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Pak Tito Karnavian.
answer to my lonely prayer. You are an angel from above. I was so lonely till you came to me with the wonder of your love. I don't know how I lay before. You are my life, my destiny. Oh my darling, I love you so. You mean everything to me. If you should ever go away, there will be lonely tears to cry. The sun above would never shine again. There would be drops in the sky. So hold me close and never let me go. And say our love will always be. Oh my darling, I love you so. You mean everything. You mean everything to me. Masyarakat adalah segala-galanya untuk kami polisi. So hold me close and never let me go. And say our love will always be. Oh my darling, I love you so. You mean everything to me. Oh my darling, I love you so. And you mean everything to me. Baik, Pak. Jadi ini Pak, mendengar suara Bapak ini, saya jadi baru tahu kalau polisi itu senjatanya nggak cuma pistol atau senapan Pak, tapi suara. Soft weapon. Soft weapon ya. Jadi ini adalah rakyat segala yang untuk Bapak ya Pak ya, Ya, ketentraman untuk dan juga polisi. keamanan. Ya. Bukan Baik. saya.